Baik, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal program linier dengan metode simplex. Ini menggunakan Excel untuk mengilustrasikan tabelnya. Diberikan soal, di sini ada fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan fungsi kendalanya 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5 dan x1 plus x2 kurang dari sama dengan 3. Dan ini untuk syaratnya x1, x2-nya lebih dari 0. Juga soal ini untuk memaksimumkan fungsi tujuan tersebut. Di sini dengan menggunakan metode simplex, pertama-tama yaitu mencari bentuk kanonik dari fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Untuk membentuk bentuk kanonik maka harus disamadengankan. Diubah dengan sama dengan menjadi untuk bentuk fungsi tujuannya 3x1 plus 2x2 dan di bawahnya untuk fungsi kendalanya 2x1 plus x2 agar sisi kiri sama dengan sisi kanan maka ditambahkan suatu variabel yang dimisalkan hasilnya sama dengan yang kanan. Variabelnya disebut variabel S. Di sini S1 sama dengan 5. Lalu bawahnya juga sama, X1 plus X2. Di sini S2. Kenapa S2? Karena ini adalah fungsi kendala yang pertama dan ini adalah fungsi kendala yang kedua. Dan ini sama dengan 3. Nah, setelah membentuk bentuk kanonik ini, langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke dalam tabel berikut. X1 diperoleh untuk X1, X2 ini diperoleh dari fungsi tujuan ini. Dan karena fungsi kendalanya ada S1 dan S2, fungsi tujuannya juga harus ditambahkan S. Tapi untuk agar tidak mengubah hasil, maka S ini adalah perkalian dari 0 dikali dengan S1. Ditambah 0 dikali S2. Maka untuk di tabelnya ditulis X1-nya 3, X2-nya 2, S1-nya 0, dan S2-nya 0. Nah, selanjutnya yang basis ini, karena didapatkan yaitu S1 dan S2, dan S1, S2 ini harus dicari nilainya berapa, maka basis ini adalah S1, ini S2. Lalu selanjutnya S1, S2 di sini kan nilainya 0. 0, ini 0. Sini dimasukkan nilai dari ini. Yang fungsi kendala pertama yaitu 2, 1, S1-nya 1, S2-nya 0. Kan S2-nya tidak ada. Dan ini BI-nya ini sama dengan 5. X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0 karena tidak ada, maka S2-nya 1. Nah, ini sama dengan 3. Selanjutnya yaitu mencari YC. Apa itu YC? YC adalah perkalian dari baris ini, nah S1, S2 ini dengan matriksnya ini. Matriksnya. Nah, jika dihitung kan dari kolom ini, kolom S1, S2 ini dikalikan dengan kolom matriks ini kan hasilnya tetap 0, maka YJ-nya semuanya 0. Ini juga ini dikalikan ini 0.
Oh, yang ini nggak usah deh. Merge dulu. Jadinya yang ini kan hasilnya 0, yang X1. X yang X2 0 juga. Yang ini dikalikan dengan ini juga 0. Karena ininya 0 semua. Ini juga 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengurangkan CC dikurangi YC. Nah, apa ini? CC kan ini CC. CC kan ini 3. Ini CC-nya adalah fokus tujuannya. YC-nya yang hasil tadi. Nah, di sini dikurangi 3, dikurangi YC-nya 0, maka hasilnya tetap 3, ini tetap 2. Ini 0 kurangi 0, tetap 0, ini juga 0. Jika dilihat, untuk memaksimumkan CC YC-nya itu tidak boleh positif, harus kurang dari 0. Maka ini belum optimal, harus melakukan iterasi yang kedua atau iterasi lagi untuk membuat CC min YC-nya kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. CC YC-nya harus tidak boleh positif. Nah, untuk melakukan iterasi lagi harus ditemukan kolom kunci dan baris kunci. Kemudian untuk menemukan elemen kunci. Untuk mencari kolom kunci, yaitu dengan CC YC yang terbesar. Hasil CC YC yang terbesar yaitu yang ini. Maka untuk kolom kunci ini, di sini kan saya warnai dengan biru. Kolom kunci. Nah, ini kolom kuncinya. Setelah itu mencari baris kunci yang diambil dari di sini. Sebelum mencari baris kuncinya yaitu mencari BI per ARK. Mencari baris kuncinya yaitu BI ini dibagi dengan X1 X yang berada di kolom kunci. BI ini 5 dibagi 2. Ini X1-nya. Jadinya 5/2. Nah, ini kan 5/2 kan, kalau 5 dibagi 2 kan 2,5 hasilnya. Ini 3 dibagi dengan ini 1. Jadi hasilnya tetap 3. Nah, untuk menemukan baris kunci, baris ini, yaitu dengan melihat ini BI per AIJ yang minimal, paling kecil. Nah, yang lebih kecil kan yang ini. Jadinya baris kuncinya yaitu yang ini. Nah, saya warnai dengan ini. Dilihat di sini yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu di sini 2. 2 adalah elemen kunci. Elemen kunci atau ini ARK. Selanjutnya karena sudah menemukan elemen kunci, selanjutnya dengan iterasi berikutnya. Di mana nah ini S1 di sini. Kan ini harusnya S1, S2. Nah, basis untuk S1 ini diganti dengan X1. Karena ini adalah iterasi yang kedua, maka ini diganti X1. X1 di sini kan 3. X1-nya 3, S2-nya tetap 0. Nah, untuk selanjutnya yang X1 sampai sini diambil dari yang iterasi pertama tadi dibagi dengan elemen kuncinya 2.
ini kan 2 dibagi 2 kan 1. 2 per jadinya 1. Ini aja. Lalu yang ini 1 ini dibagi dengan 2. Setengah kan 0,5. Nah, tulis sini aja. Yang ini atasnya sama 0,5. Ini 0. Yang ini BI-nya juga dibagi elemen kunci. Jadinya 5/2. Oh, tadi 2,5. Nah, untuk yang baris yang S2 ini, ya dengan rumusnya baris yang lama, baris lama S2 ini, baris lama dikurangi AIK dibagi ARK dikali dengan baris kunci. Dikali dengan baris kunci lama. Baris 1. Nah, baris lama S2 kan itu. Yang ini. 11013. 11013. Dikurangi AIK. AIK itu A yang nilai elemen dari I-nya ini kan baris kedua. Berarti A2, K-nya itu kolom kunci. Kolom kuncinya kan ini, kolom ke-1 karena X1. Nah, ini A12. Nah, kebalik A21 kan tadi baris lalu kolom kunci. Dibagi ARK-nya kan ini 2. Nah, baris kuncinya A21. Kalau ini dibuat matriks kan ini A11, A12, A21. Oh, kebalik ini kan A11, A12, A21 yang ini, A22 yang ini. Jadinya A21 itu 1. Dan ARK-nya 2. Ini dikali dengan baris kuncinya 2, 1, 1, 0, 5. 1, 1, 0, 5. Nah, ini jadi 1, 1, 0, 1, 3 dikurangi bagi setengah kan ini 1 setengah 0,5 0,5 terus itu 0,5 nih tetap 0. Ini 5/2 2,5 tadi. Hasil pengurangannya 1 0 ya. 1 kurangi 1 0. 1 dikurangi 0,5 0,5. Terus 0 dikurangi 0,5 min 0,5. Terus ini 1 dan 3. Ini 1, 3 dikurangi 2,5. Hasilnya 0,5 juga. Nah, dimasukkan ke sini hasilnya 0.
0,5, ini min 0,5, ini 1, ini 0,5. Lalu ya seperti tadi dicari YC-nya. Ini dikalikan ini 3. Lalu ini kolom ini dikalikan dengan ini. Jadinya 3/2 kalau dijadikan pecahan berapa ya? 1,5. Bentar gak nih? 3 kali 0,5. Ya, 1,5. Terus ini juga dikali ini. Sama 1,5. Terus ini 0. Jelas. Ini BI ini nanti aja deh. Lalu dihitung CC kurangi YC. CC tadi. CC-nya ini, bukan yang atas ini. Yang paling atas. Yang mulai dari iterasi 1. Y-nya 3 dikurangi Y-nya 3. 0. Terus 2 dikurangi 1,5. 0,5. Ini 0 dikurangi ini min 1,5. Terus ini 0. Lihat masih ada yang positif, yaitu ini. Jadi harus dilakukan iterasi lagi karena ini belum optimal. Nah, untuk melakukan iterasi lagi, mencari kolom kunci dan baris kunci, lalu elemen kunci. Seperti iterasi sebelumnya, mencari kolom kunci itu CC YC yang paling tinggi nilainya. Nah, ini kan paling tinggi. Diwarnai biru lah. Ini enggak usah. Ini warna biru. Lalu menghitung ini dulu. BIAIC. BI-nya ini 2,5 dibagi dengan nih elemen yang ada di kolom kunci. 2,5 dibagi 0,5 hasilnya berapa? Kalau 2,5 kan 5/2 dibagi 1. Dibagi setengah. Hasilnya 5. Bener kan? Ini 5/2 gini. Terus kalau dibagi kan dibalik hasilnya. Dikali 2 berarti. Jadi dicoret hasilnya 5. Ini juga. Hasilnya 0,5 kali 0,5 1 kan. Kan setengah dikali setengah. Iya kan? Kan ini 1/2. Kalau dikali kan, kalau dibagi deh. Kalau dibagi kan dibagi jadi 2 dikali 2. 1. Setelah nemu lalu dicari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang 1. Jadi baris kuncinya yang ini.
diperoleh elemen kuncinya yaitu 0,5. Kemudian lanjutkan ke iterasi ketiga basisnya. Yang ini S1 tadi X1. Nah, yang ini S2-nya ini diubah menjadi X2. Karena ini iterasi kedua. X1-nya, oh, coba lihat yang X2 dulu. X2-nya kan ini 2, X1-nya ini 3. Baris yang X2 ini baris X2 dibagi dengan elemen kunci 0,5. Baris ini S2 tadi, baris ini dibagi dengan elemen kunci 0,5. Dan 0 dibagi 0,5, 0. 0,5 bagi 0,5 kan 1. Ini min 1 berarti. Karena 0, min 0,5 dibagi elemen kuncinya 0,5. Lalu yang itu 1 dibagi 0,5 kan 1 dibagi 1/2, dibalik lagi 1 dikali 2, hasilnya 2. Oke. Lalu yang ini juga sama, kan yang tadi ini kan dibagi 0,5. 1 kali, oh iya 0,5, 0,5 ini 1. Lalu menemukan yang atas ini, rumusnya sama kayak tadi ini. Baris lamanya kan, baris lama tadi 1, 0,5, 0,5, 0, 2,5. Dikurangi AIK, karena ini elemen A. Elemen A, baris yang dicari kan baris yang pertama, maka A1, K-nya kolom kuncinya kan kolom kedua, A1, 2 berarti. ARK, baris kunci atau baris lama. Baris 2 yang ini. 0, 0,5, min 0,5, 1, 0,5. Di sini jadinya kan 1, 0,5, 0, 2,5 dikurangi. Nah ini A1, 2-nya kan tadi udah 6. A1, 2, lihat lagi di sini. A1, 2 itu ambil dari A1, 2. Ini A1, 1, A1, 2 ini. A1, 2, 0,5. 0,5 dibagi 0,5 dikali dengan baris itu. 0,5 bagi 0,5 satuan, gak usah ditulis jadi. Tetap ini 0, 0,5 min 0,5, 1, 0,5. Hasilnya 1 dikurangi 0, 1. 0,5 kurangi 0,5, 0. Dikurangi, jadi ditambah, maka hasilnya 1. Plus 0 tambah 1.
0 dikurangi dikurangi 1, min 1. Terus ini 2,5 kurangi 0,5, 2. Dimasukkan ke sini. Ini hasilnya 1, ini 0, ini 1, ini min 1, ini 2. Cari yang selanjutnya mencari YC. Ingat. YC itu didapat dari ini. Perkalian dari kolom 3 dan ini. Kolom ini dikalikan dengan ini. Lalu kolom ini untuk menentukan di sini. Kan ini pertama kan kolom ini dikali ini. 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0. Kan 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 0, 0. Maka 3 tambah 0. Hasilnya 3. Ini 3 baris kolom ini dikalikan kolom selanjutnya. 3 kali 0 ditambah 2 kali 1. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1. Maka ini 2. Kolom selanjutnya lagi 3 kali 1 ditambah 2 kali min 1. Maka 3 kan 2 kali min 1 kan min 2. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Selanjutnya min 3 dikali min 1, min 3 ditambah ini sini ditambah 2 dikali 2 kan 4. Jadi min 3 ditambah 4 1. Untuk hasil yang ini tuh jumlah keseluruhan PI. Ini kan 5 ya kan 5 6 7. Oh 8. Ini nanti dulu deh. Selanjutnya itu menentukan CC kurangi YC. Seperti yang atasnya CC yaitu 3 dikurangi 3 0. Ini 2 dikurangi 2 0. 0 dikurangi 1 min 1. Dan ini juga sama. 1 min 1. Nah, lihat kan CC min JC-nya kurang dari 0 semua. Tidak ada yang positif. Maka ini sudah optimal. Di iterasi ketiga ini sudah optimal. X1-nya diperoleh X1-nya diperoleh ini. Ini X1. Solusinya untuk solusi program linear ini X1-nya 2, X2-nya 1. Ini adalah solusi dari persamaan dari program linear fungsi tujuan Z ini dengan kendala ini. Demikian cara untuk menghitung cara untuk mencari solusi program linear dengan metode simplex.